Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pagi ini sekarang tanggal 31 ya, Mei 2022. Saya akan kasih judul video ini dengan, di sini sudah ada deh, cara cetak KTPU, kartu tanda peserta ujian UT Universitas Terbuka. Jadi untuk teman-teman mahasiswa baru dan mahasiswa lama itu sudah bisa nyetak, mahasiswa lama ya, maksudnya mahasiswa itu sudah bisa nyetak untuk kartu tanda peserta ujian. Nah ini nih caranya adalah, menurut informasi, login dengan email dan password masing-masing, terus klik simbol tugas dan ujian, klik cetak kartu tanda peserta ujian, klik tombol cetak. Nah kita akan masuk ke admisi SIA UT ACID. Nah ini nih linknya ini ya, kita akan coba klik ya, open aja. Nah kayak gini teman-teman ya, ini sudah punya saya, email saya ini, email saya sudah, kemudian passwordnya sudah, jadi nggak perlu dirubah-rubah, ini sudah auto. Kemudian ini tinggal jawab. Oke, kita coba masuk ya teman-teman. Nah ini sudah masuk ke punya saya. Kemudian teman-teman di sebelah kiri itu ada menu tugas dan ujian. Nah ini nih teman-teman, diklik ya, tugas dan ujian, klik. Kemudian di sana ada tulisan, nah ini cetak kartu tanda peserta ujian. Nah ini diklik ya, klik. Nah udah teman-teman, ini ada tuh kan, ini udah ada nama kita, kemudian ini name kita, ini, nah ini ke bawah ya. Kita cek Google ke bawah ya. Ini mohon maaf, ini mouse-nya agak agak jelek ya, jadi licin itu ya, udah jelek, apa namanya, jatuh terus oleh saya ini, jadi sulit ini mengendalikan mouse ini ya, mau saya ganti. Ini kalau punya saya itu ada 6 ya, ada 6 mata kuliah yang akan diujikan: teknik mencari dan menulis berita, public speaking, komunikasi persuasif, komunikasi inovasi, filsafat dan etika komunikasi, kemudian opini publik ya. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Alhamdulillah betul ya. Nanti itu dimulainya UAS itu tanggal 18 Juni 2022 ya, hari Sabtu. Kemudian yang public speakingnya hari Minggu tanggal 19, tanggal 20, tanggal 21, 28, 29. Jadi itu ada tulisan waktu ujian teman-teman ya, ada 1 Romawi titik 1, kemudian 1 Romawi titik 2, kemudian 1 Romawi titik 3, kemudian 1 Romawi titik 4 ya, kemudian ada 2 Romawi titik 4, kemudian ada 2 Romawi titik 5. 1 Romawi itu adalah minggu pertama. Jadi ini UASnya pakai D ya, masih D, take home exam. 1 Romawi itu minggu pertama, berarti yang itu tuh teknik mencari dan menulis berita kan 1 Romawi titik 1, berarti minggu pertama mata kuliah ke-1 ya, kemudian mata kuliah kedua, ketiga, keempat. Jamnya mungkin ya, jamnya, tapi nggak ngaruh ya jamnya, itu nggak seperti itu. Mata kuliah ke-4, kemudian yang filsafat dan etika komunikasi minggu kedua itu kan 2 Romawi, tapi titik 4 ya, perkiraan saya titik 5 ya. Ya mata kuliah, apa, bukan jamnya, mata kuliah ke 5 gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, hal itu tidak terlalu dilihat oleh kita. Yang dilihat itu adalah
jadwal pengerjaannya saja, harinya ya, hari dan tanggalnya aja ya, gitu. Jadi kalau waktu ujiannya nggak begitu diperhatikan oleh kita, gitu ya. Waktu ujian itu yang apa, kalau misalkan si ujiannya itu secara offline ya, di kelas gitu, baru benar-benar diperhatikan gitu kan masuknya pukul berapa kuliah si ujiannya itu jam keberapa gitu kan. Tapi kalau misalkan take home exam itu yang penting, yang perlu diperhatikan adalah jadwal pengerjaannya ya, jadwal pengerjaannya, harinya dan tanggalnya, itu saja ya. Ada keterangan di sana, di teman-teman juga mungkin ada ya, jadi kayaknya nggak perlu diceritakan oleh saya sih gitu, tapi nggak apa-apa diceritakan aja ya. Oke, saya akan coba ceritakan deh. Was take home exam, jadi masih dilaksanakan secara take home exam ya teman-teman, dilaksanakan melalui laman de.ut.ac.id. Mahasiswa wajib mengunduh soal sesuai tanggal ujian yang ditentukan, sesuai tanggal di atas itu. Jadi tanggal tersebut di atas itu teman-teman catat. Di sini ada tulisan cetak ya. Ini cetak, ini filenya kan PDF. Nanti kalau dicetak udah tinggal cetak. Nanti kalau ada printer di sini langsung dicetak oleh saya. Tapi nggak ada printer ya udah nggak apa-apa lah. Akan saya simpen lah ya. Akan saya simpen PDF-nya di file, supaya coba saya akan simpan aja deh file di file PDF ya. Saya simpen saya sudah nyimpan ke UT. Nah di sini kasih nama apa ya, KTPU de ya, de kan 2022.1. Nah gitu, sekarang kan semesternya itu KTPU de 2002.1. Save, udah gitu deh ya. Kita lanjut membaca ini tadi. Mahasiswa wajib mengunduh soal melalui tanggal ujian sesuai ujian yang ditentukan. Waktu pelaksanaan de mengacu pada waktu Indonesia Barat GMT 7. Waktu soal dikerjakan pada buku jawaban ujian. Nanti akan saya coba perlihatkan bagaimana contoh buku jawaban ujian. Kebetulan saya punya, jadi ya bolehlah oleh saya nanti diperlihatkan sampelnya punya saya ya, yang dapat diunduh di halaman yang sama. Jadi sebenarnya BJU itu diunduh di halaman D pada saat ujian tersebut. Cuman kalau saya lihat sih, kalau kita sudah punya formatnya gitu, ya boleh menggunakan format punya kita. Itu sebagai apa? Sebagai syarat saja nanti teman-teman unduh juga gitu soalnya ya. Di halaman D itu soalnya sama gitu kan, sama lah, punya kita juga sama seperti begitu formatnya, yang di D juga nanti sama seperti itu formatnya. Malah kalau saya rasa lebih nyaman punya saya gitu, jadi feel-nya itu tata letak dan lain-lain gitu kan, si buku jawaban ujian itu lebih nyaman punya saya gitu kan. Itu kan format umum kalau yang di D itu nanti itu ya, yang buku jawaban ujian itu. Waktu unggah BJU untuk program sarjana dan magister maksimal 12 jam terhitung dari waktu unduh soal. Untuk mata kuliah program doktoral itu 7 hari ya, kita S1 ya, saya S1 gitu. Maksudnya 12 jam adalah ini selalu diulang-ulang ya, dari semester ke semester. Misalkan itu soal kita downloadnya pukul 6 pagi ya, jadi soal itu mulai bisa di-download pukul 00.01. Tapi masa kita download jam segitu, kita kan masih sedang tidur jam segitu ya, dini hari begitu.
Misalkan kita downloadnya jam 6 lah, contoh ya, jam 6. Saya biasanya jam 6 atau jam 8, jam 6 biasanya ya. Kita download jam 6. Nah, maksimal jawaban kita dikirim ke UT itu 12 jam dari jam 6 tersebut, 6 pagi maksudnya ya. Berarti kan 12 jam itu maksimal harus dikirim ke UT jam 6 maghrib, yaitu 12 jam kan. Jadi tergantung kita download soalnya jam berapa ya. Kalau misalkan download soalnya jam 5 subuh ya, maka harus dikirim ke UT si jawaban kita jam 5 sore ya kan, gitu, sore hari. Yang jelas 12 jam sejak kita download si soalnya gitu ya. Itu ya pemahaman 12 jam begitu ya. Misalkan contoh satu lagi nih, contoh kita download soalnya misalkan saya sih biasa jam 9 pagi ya teman-teman ya. Saya biasa itu jam 9 pagi, ngepasnya itu waktu saya ya. Beda-beda teman-teman. Setiap mahasiswa beda-beda bagaimana waktu luangnya ya. Kalau saya waktu luangnya jadi jam 9 pagi mulai di-download. Jadi maksimal harus dikirim ke UT jam 9 malam gitu. Atau jam 10 pagi, kadang jam 10 pagi. Ya. Jam 9 atau jam 10 gitu kalau saya ya. Tapi jam 9 kebanyakan jam 9. Terserah teman-teman sih mau jam berapa gitu. Kalau saya jam 9. Kenapa nggak pagi-pagi gitu kan? Kenapa misalkan nggak dari subuh saya? Karena dari subuh itu saya membaca modul bukunya. Ya, jadi dari subuh saya membaca bukunya dulu, ya benar-benar dibaca, bukunya itu dibaca, ya. Buku yang akan diujikan hari itu, bukan hari itu ya. Apa namanya? Ya hari itu. Jadi benar-benar dibaca si modulnya yang diujikan hari itu dari subuh itu sampai dengan pukul 9 ya, sampai dengan pukul 9 tersebut. Atau sampai pukul 10, pokoknya antara pukul 9 sampai pukul 10 lah kalau saya ya. Kalau misalkan di download soalnya pukul 10 kan berarti maksimal saya harus ngirim ke UT jam 10 malam gitu. Nah, dari subuh sampai dengan jam 9 atau sampai jam 10 pagi itu saya gunakan untuk menghafal modulnya dulu ya. Jadi dihafalkan dulu, dibaca dulu ya. Masa nggak sama sekali nggak dibaca dulu teman-teman ya, supaya paham apa yang akan diujikan gitu. Karena hampir semuanya ya berasal dari BMP ya. Kalau kita misalkan cermat membaca secara keseluruhan BMP itu ada di sana. Tinggal pengembangan aja dari kitanya gitu ya. Sampai di mana tadi? Udah deh. Oh iya, ini nih. Oh iya. Jika dalam waktu yang telah ditentukan mahasiswa tidak mengunggah BJU UASD, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti UASD. Fasilitas unggah BJU akan tertutup secara otomatis bila melewati batas akhir waktu unggah. Ya gitu ya. Jadi misalkan kita kan, saya download soalnya pukul 9 pagi nih, seperti yang saya sebutkan tadi, pukul 9 pagi. Maksimalnya kan pukul 9 malam. Ternyata lupa atau bagaimana, atau koneksi error dan lain-lain. Jam 9 malam itu belum saya kirim jawaban. Maka itu udah wassalam. Jadi nggak bisa dikirim oleh kita jawaban tersebut ya. Kita yang rugi ya. Nilainya 0. Bisa-bisa ya nilainya si mata kuliah itu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Hati-hati gitu. Mending ada perbaikan gitu kan, ada kebijakan, misalkan sesuatu kebijakan yang apa disebutnya ya, yang benar-benar kasihan gitu UT ke kita. Kalau misalkan nggak ada kebijakan tambahan, bagaimana? Itu bisa ya teman-teman, nilai mata kuliah tersebut gitu. Jadi hati-hati, apa namanya, jangan sampai dimepet-mepetin waktu ya, minimal 2 jam sebelum kadaluarsa si jamnya sudah kita kirim ya. Jadi jangan leha-leha ya. Itu takutnya gitu. Kita misalkan download soal pukul 9 pagi, maksimal kan pukul 9 malam harus sudah dikirim. Ternyata banyak acara, banyak kepentingan, banyak keperluan, sehingga
nggak kelar gitu. Jam 9 malam itu belum selesai gitu, si yang dikerjakan itu belum selesai oleh kita gitu. Itu loh, itu jangan sampai begitu ya teman-teman ya. Jadi harus benar-benar, kalau kata dosen UT Bandung itu, ketika UAS akan dilaksanakan ya, baik UAS sistem D atau misalkan sistem yang offline, itu setiap mahasiswa harus benar-benar mempersiapkan diri, persiapan segala macamnya. Itu kata dosen Universitas Terbuka UT Bandung ya. Persiapkan segala sesuatunya. Sebentar, saya ngambil dulu minum ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, sambil minum ya. Nyantai saja kita ya. Anggap aja ini sedang ngobrol lah. Bismillah. Jadi persiapkan segala sesuatunya, itu kata dosen ya, dosen UT Bandung. Persiapan fisik, kitanya usahakan sehat ya, karena kalau misalkan sakit, bagaimana bisa mengerjakan ya teman-teman ya, gitu. Yang ada malah menahan rasa sakit itu tadi. Persiapan fisik, kita usahakan jaga kesehatan ya, itu. Kemudian peralatan-peralatan untuk ujian tersebut, laptop atau HP, saya sarankan sih laptop ya, karena di HP itu lumayan sulit gitu mengerjakannya. Itu kan di Word ngerjainnya kan, gitu. Rata-rata itu di Word ngerjainnya. Pas dikirim bukan di Word sih, tapi di PDF ya kalau dikirimnya. Nah itu gimana ya? Ya saya sarankan teman-teman punya laptop lah gitu kan. Laptopnya benar-benar standby, siap untuk mengerjakan ujian, dalam artian laptopnya nyala, bagus, tidak kena virus, dan ya segala macam ya. Koneksi internet mencukupi baik, jangan sampai misalkan pas waktunya koneksinya mandek atau error dan lain-lain. Itu loh persiapan teknisnya ya. Dari segi teknis, kemudian dari diri kita sendiri, emosional kita dijaga juga ya. Jadi fisik dijaga, emosional dijaga, kemudian teknisnya, si alat-alat pendukung seperti laptop, kemudian koneksi internet, itu juga dipersiapkan sebaik mungkin ya. Kayaknya segitu deh. Nanti kita ngobrol lagi ya teman-teman ya. Jadi seperti ini itu video seperti itu, anggap saja kita ngobrol ya. Kalau ada pertanyaan silahkan bertanya di komentar. Kalau bisa saya jawab akan saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, saya akan coba bertanya ke yang lebih paham ya. Bisa saja saya bertanya ke dosen ya, dosen UT Bandung. Bisa saja ke pembimbing akademik maksudnya ya, bukan ke dosen, ke pembimbing akademik ya, dosen juga sama ya. Jadi demikian ya teman-teman ya yang saya bisa sampaikan. Jangan lupa untuk subscribe channel langsungviral.com ini, karena informasi-informasi UT akan saya simpan di channel ini. Jadi teman-teman jangan lupa untuk subscribe. Kemudian kalau misalkan ternyata video ini bermanfaat menurut teman-teman, silahkan di share ke teman-teman yang lain yang membutuhkan. Mohon maaf saya banyak bicara ini ya, anggap saja ngobrol ya teman-teman ya. Neranginnya sih mudah, itu bukan terangin ya, langkahnya sih mudah tadi itu ya untuk cetak KTPU itu, tapi ini kan kita ngobrol ya. Jadi mohon maaf untuk teman-teman yang memang misalkan kok bertele-tele, karena ini ngobrol ya teman-teman ya. Kalau misalkan nggak mau bertele-tele ya, dengan melihat Facebook yang ini punya saya juga, yang dikelola oleh saya, yaitu page ya, page Facebook, page-nya ini nih, Ilmu Komunikasi S1 Universitas Terbuka UT. Kalau nggak mau bertele-tele ya tinggal diikutin aja, ini panduannya ada tuh kan tuh, sangat simpel tuh, sangat simpel segini kan, itu kalau nggak mau bertele-tele ya, ini tinggal diikutin aja, ini cara ini udah bisa ya. Tapi kan
Di video ini saya ngobrol ya teman-teman ya, ngobrol gitu. Kalau nggak mau bertele-tele, sekali lagi bisa ke Facebook page namanya, nah ini Ilmu Komunikasi S1 Strip Universitas Terbuka UT. Nah, di sana banyak juga informasi yang saya share di sana, nggak bertele-tele kalau di sana ya. Tapi kalau udah masuknya ke video, ngobrol kita ya. Demikian teman-teman semuanya, terima kasih telah menonton. Ya, subscribe channel ini ya, di share ke teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.